lepas di hidupku. Ku mau menyembahmu, Kau Bapa yang baik, yang sungguh baik. Ku sembah selamanya. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Di setiap jalanku, di setiap langkahku, ku mau menyembahmu selalu. Di setiap jalanku, di setiap langkahku, ku mau menyembahmu selalu. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Ku mau sayangkanmu selama ku ada. Selama ku ada, selama ku hidup, biar menyenangkan hatimu. Seumur hidupku, seumur hidupku. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kejadian kami dahsyat dan ajaib. Makasih Tuhan. Makasih. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, dan ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia,
setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami tinggikan, kami masyurkan nama-Mu Yesus. Terima kasih, haleluya. Amin. Kan ku nyanyikan kasih setiamu, kebaikanmu sepanjang umurku. Kan ku ceritakan besar kasih-Mu. Sungguh Engkau penolong hidupku. Kan ku nyanyikan kasih setiamu, kebaikanmu sepanjang umurku. Kan ku ceritakan besar kasih-Mu. Sungguh Engkau penolong hidupku. Yesus, Yesus, ku berseru. Yesus, Yesus, ku berserah. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat-Mu masih terjadi.
Yesus, Yesus, ku berseru. Yesus, Yesus, ku berserah. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat-Mu masih terjadi. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kami percaya Tuhan. Amin. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar semuanya? Welcome to Revival Worship Church. Senang sekali hari ini saya boleh menyapa Bapak Ibu Saudara, dan kita akan siapkan hati kita untuk sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah Allah itu sendiri. Firman yang mengandung kuasa, karena firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Mari Bapak Ibu siapkan hati kita bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur boleh hari ini beribadah. Kami berdoa, Tuhan bukakan hati kami. Kami sangat rindu akan Engkau. Tuhan berbicara lewat firman Tuhan. Kami berdoa, biar Engkau taruhkan isi hatimu. Hamba-Mu sangat terbatas Tuhan, tapi Yesus kami tidak ada batasnya. Kami berdoa Roh Kudus mengurapi hati kami, pikiran kami, seluruh hati dan perhatian kami tertuju kepada Engkau. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amin. Amin, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bergabung di Reward Church Official. Reward itu Revival Worship Church ya Bapak Ibu. Jangan lupa ada TikToknya Reward Church Official, dan kemudian ada juga YouTube-nya. Jangan lupa untuk dibagikan, share ke teman-teman yang lain. Bapak Ibu Saudara, Pastor David Novendus sebagai Senior Pastor dari Revival Worship Church, dan hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, hari ini saya beri tema Engkau terang yang bercahaya. Saudara, jadi Alkitab mencatat ada satu perkataan yang fenomenal, yang luar biasa, yang ketika kita sekolah minggu kita sering mendengar ayat ini menjadi ayat hafalan dari sejak kita kecil. Selalu berkata bahwa akulah terang dunia. Iya kan? Firman Allah itu dari saya masih kecil, saya selalu ingat. Dan kemudian ada dramanya, kemudian ada peragaan-peragaannya, saudara ya. Jadi itu nancep sekali dari setiap anak-anak sekolah minggu. Akulah terang dunia, barang siapa yang berjalan dalam kegelapan, seperti itu. Dan saya bacakan ayatnya. Salah satu ayatnya Yohanes 8 ayat ke-12. Bapak Ibu boleh lihat di layar atau bisa membuka di Alkitab di rumah. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Jadi Yesus mendeklarasikan, akulah terang dunia. Jadi bukan hanya terang untuk satu tempat, bukan hanya terang untuk keluarga kita, bukan hanya terang untuk kehidupan kita, tapi terang untuk seluruh dunia. Can you imagine that? Pribadi yang luar biasa ini, dia menyatakan bahwa dia itu pribadi yang menerangi seluruh dunia. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, dia katakan ya. Jadi balik lagi, dia mencari pribadi. Seisi dunia dia terangi, tetapi dia mencari pribadi yang sungguh-sungguh ingin diterangi hidupnya.
saudara, karena Dia adalah terang. Sebelum saya lanjutkan ayat ini, beberapa waktu yang lalu, jadi biasanya listrik di rumah kami itu bayar ke tempat yang biasanya, tapi kemudian kami coba untuk membayar sesuai anjuran teman untuk memakai token. Jadi, nah saya kurang paham dengan sistem ini, tetapi cukup simple. Tapi suatu waktu saya nggak tahu, tiba-tiba ada bunyi tik 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 tik. Saya pikir apa ya? Jangan-jangan ada listrik apa gitu, ada something yang ada mau korslet atau apa. Saya udah lewat, ini kayaknya deket-deket di bagian listrik itu. Bunyi terus. Nah saya nggak tahu. Ternyata ketika kurang lebih setengah jam ya, apa mungkin sudah dari pagi bunyi, tapi saya nggak tahu arti bunyi itu. Ketika bunyi terus, suatu waktu saya dengar, kemudian tiba-tiba seluruh rumah mati lampunya, dan itu masih subuh gitu kan. Terus saya pikir, baru saya oh ini mungkin tanda yang dikasih sign kalau token udah mau habis. Dia kasih mungkin berapa jam sebelumnya atau 1 hari sebelumnya bunyi. Tapi saya tidak tahu kalau itu adalah sign atau tanda bahwa hey, sebentar lagi lampu seluruh di rumah, semua pelistrikan itu akan mati. Jadi ternyata saudara, betapa pentingnya terang itu, betapa pentingnya orang hidup memerlukan cahaya, memerlukan terang. Ketika lampu mati semuanya tidak, saya nggak bisa kegiatan apa-apa. Jangankan koneksi untuk urusan-urusan ya yang harus menggunakan internet ataupun untuk menyalakan lampu, untuk menyalakan mungkin kipas angin atau AC dan yang lain, itu kemudian semua tidak bisa buat apa-apa. Saya langsung ketok kamar anak supaya takutnya dia udah nggak ada udara dan sebagainya, saudara. Karena ternyata ketika tidak ada listrik yang kemudian membuat ada cahaya terang menolong kita di sebuah rumah, di rumah Anda dan saya, semua kegiatan kita kemudian langsung selesai. Nggak bisa apa-apa, saudara. Kita boleh pakai genset, dan saya waktu itu baru mau memberitahu suami untuk menyalakan, tapi kemudian cukup lama, beberapa jam itu kita tidak ada lampu, saudara. Jadi untuk di dapur juga itu cukup remang-remang dan sebagainya. Dan kemudian saya teringat suatu kisah ketika masih kecil, ataupun kita sudah anak-anak, suatu waktu di rumah lampu mati cukup lama, kayak 2 hari. Ada perbaikan di gardunya, saudara. Dan kemudian singkat cerita, lama sekali sampai saya dan suami, anak-anak kita ke mobil, pakai AC di mobil. Jadi 2 malam itu kita tidur di mobil gitu kan. Jadi kemudian kita ngalas di bawah, di luar yang ada angin-anginnya dan nyamuk dan yang lain ya, namanya kan nggak ditutup, saudara. Jadi keluar rumah di teras, kemudian ya udah nggak tahan, ada kemudian bisa tidur di mobil. Jadi betapa sulitnya ketika tidak ada lampu, tidak ada terang, tidak ada cahaya. Dan suatu waktu ketika kami masuk ke dalam rumah, saya ingat itu udah malam, kayaknya udah gak kuat ya, di mobil juga gak bisa lurus. Tiba-tiba lampu nyala, kita semua langsung teriak, saudara. Artinya betapa pentingnya, betapa berharganya, betapa perlunya. Kita ini perlu terang, perlu cahaya, saudara. Dan Alkitab mencatat, saya kembali Yohanes 8 ayat 12, dikatakan bahwa maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Aku ini adalah terang dunia. Bahwa dia pribadi yang menerangi seluruh dunia. Tapi dia katakan, barang siapa mengikut aku. Jadi dia cari pribadi, satu orang yang mengikut Yesus. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Saya berpikir, merenungkan ayat ini. Ternyata kalau kita berjalan dalam kegelapan, kalau kita tiba-tiba ada lembah kelam, kalau kita tiba-tiba kemudian benar-benar hidup sudah di dalam kegelapan, kemungkinan kita tidak sedang mengikut Yesus. Ini berbicara kalau kita tinggal dalam kegelapan, dalam dosa, dalam semua pekat, saudara. Kemungkinan kita sedang tidak mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Karena dikatakan bahwa kalau kita mengikut Tuhan, terang daripada Allah yang menerangi dunia, Dia akan menerangi Anda dan saya. Dia menerangi rumah Anda, menerangi setiap langkah-langkah kehidupan kita. Dia katakan ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Saudara, gelap mungkin ada kiri kanan, lembah kelam, tapi kita tidak selamanya akan ada dalam kegelapan itu, karena selalu ada terangnya Tuhan.
satu ayat yang berkata seperti ini, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya ada gelap di kiri kanan. Saudara, ada banyak ketakutan, banyak masalah, banyak kepanikan, banyak tekanan, banyak penderitaan, bahkan dosa yang ingin mengintai kita, menghancurkan, melemahkan kita. Gelap di kiri kanan. Tapi firman Allah berkata bahwa firman Allah itu yang akan menerangi semua yang gelap, dia terangi. Semua yang gelap dia terangi. Kita melangkah terang. Dikatakan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita melangkah. Ada firman Allah, terang, 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 saudara. Dan itu pastikan kita sedang mengikuti Yesus. Karena ada firman Allah yang akan menerangi setiap langkah hidup kita. Setuju, boleh katakan amin. Dan dikatakan bahwa melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara, jadi ternyata bahwa kita tidak perlu mencari terang kepada orang lain. Bahkan kita tidak perlu cari sumbernya di mana. Anda dan saya adalah sumber itu. Setuju, boleh katakan amin. Saudara, ketika kita tidak, contohnya saudara, suatu waktu kalau kita sering lihat kan ada di suatu daerah kemudian tidak mempunyai air dan semua mengalami kekeringan. Kemudian mereka mencari di mana, oh ada sumber air di sini. Orang datang pakai timba, pakai ember karena ada sumber di sana. Jadi tidak akan habis-habisnya. Tapi kalau sumber itu udah habis, mereka tidak bisa minum lagi. Saudara, Alkitab mencatat Tuhan ini adalah sumber terang. Tapi kalau kita mengikut Tuhan, yang pertama mengikut Tuhan, saudara, engkau dan saya dikatakan bahwa kita tidak akan pernah berjalan dalam kegelapan. Di depan ada gelap, kiri kanan gelap, tapi firman Allah akan menerangi Anda dan saya. Boleh tulis di live chat, Tuhan menerangi hidupku. Dia terangi karena dia sumbernya. Tapi kemudian ayat terakhir berkata bahwa ada satu pembalikan, dikatakan tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi terang itu menjadi milik kita. Bukan lagi diterangi oleh Yesus saja, tapi terang itu, Kristus itu sudah menjadi milik Anda dan saya. Setuju, boleh katakan amin. Sehingga di tengah kesulitan, di tengah masalah, mungkin Anda menangis, mungkin Anda bingung, mungkin Anda berteriak, berseru, Tuhan aku gak tahu harus buat apa. Tuhan betapa susah hidupku. Tuhan begitu banyak penderitaan, begitu banyak kesulitan, begitu banyak tantangan yang dialami. Saudara, datang kepada terang yang menjadi sumber itu, dan dia akan beritahu bahwa aku ada di dalam engkau. Yang penting engkau mengikut aku dengan sungguh-sungguh. Pastikan Anda mengikut Yesus dan sedang mengikut terang, sumber terang hidup itu sendiri. Saudara, sehingga saya percaya dalam kehidupan sehari-hari, saudara, ternyata terang itu sangat dibutuhkan. Tidak ada jalan lain. Ikuti Yesus. Engkau akan bukan hanya diterangi, tapi engkau memiliki sumber terang itu. Engkau justru menjadi sumber, menjadi terang buat banyak orang. Hidupmu akan melihat semua, saudara, ketidakpastian. Semua hal di depan yang gelap, engkau akan diterangi, engkau akan disinari, engkau akan dituntun oleh Tuhan. Yang kemudian firman Allah berkata, saudara, Yohanes 1 ayat 5, poin yang kedua. Untuk apa terang itu, saudara? Buat apa dia datang dan memberi kita terang, dan buat apa kita ini menjadi terang? Buat apa? Alkitab mencatat pelajaran kedua, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi saudara, kalau kita ini sumber, kalau kita ini yang bawa terang, terang itu tidak bisa menguasai kita. Menguasai contohnya saudara, ketika ada yang kita tahu peribahasa pada zaman dulu, dikatakan nila setitik merusak susu sebelanga. Iya kan? Jadi susu sebelanga itu yang mungkin belangannya besar, tapi kemudian hanya satu titik nila, dia bisa merusak semua susu itu. Saudara, nilainya seperti tinta. Ya kalau nggak salah ya saudara ya. Mohon maaf kalau saya salah, tapi setahu saya itu nilai seperti tinta, atau yang kemudian menjadikan susu itu semua menjadi berubah warnanya, saudara, berubah rasanya juga. Jadi firman Allah berkata bahwa terang itu akan mempengaruhi kita ini terang.
Kalau tadi kan setitik nilai ini mempengaruhinya menjadi buruk. Tetapi kita dikatakan bahwa terang itu bercahaya. Dan dia bercahaya di mana? Di dalam kegelapan. Jadi betapa sulitnya, betapa gelapnya di depan hidup kita. Betapa tidak tahu arah, betapa kita tidak bisa melihat apa-apa di depan, gelap semua, suram. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, dia katakan bahwa terang itu akan bersinar dan akan dikatakan menguasai kegelapan, tidak akan dikuasai oleh kegelapan, saudara. Jadi kalau kita pun kemana, seharusnya kita yang mempengaruhi orang lain, bukan orang lain atau kehidupan dosa atau sesuatu yang melemahkan kita terus menerus. Itu yang menguasai kita, melemahkan kita, saudara. Kalau kita yang pertama tadi mengikuti Yesus, dan kalau kita tahu bahwa terang itu ada dalam kita, dia tidak akan dikuasai. Boleh tulis di live chat, aku tidak akan dikuasai kegelapan. Saudara, ada satu pepatah bilang begini bahwa kalau burung boleh lewat gitu kan, boleh juga mungkin tiba-tiba ada di kepala kita gitu kan, dia lewat, tapi jangan biarkan dia bikin sarang di sana. Artinya bahwa kita ada di tempat yang sulit, kita ada di dalam keadaan yang sulit, kita ada di dalam momen-momen yang kadang, saudara, sepertinya kita yang akan dikuasai. Ia akan melemahkan kita, ia akan membuat kita menyerah, ia akan membuat kita ya udahlah, give up. Ia akan membuat kita hilang pengharapan atau kehilangan iman, saudara, kehilangan semangat hidup. Tapi kalau kita ingat bahwa terang itu Kristus bercahaya dalam kita, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ingat baik, kesulitan apapun, penderitaan apapun tidak akan menguasai hidup kita. Tapi kita yang bisa menguasai keadaan. Dan biarkan terang Kristus itu menerobos, saudara, dari terang-terang kecil, terang tiba-tiba semua kegelapan itu menjadi terang, saudara. Jadi yang kedua, bahwa terang itu mempengaruhi, tidak dipengaruhi atau tidak dikuasai. Setuju, boleh katakan amin. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, saudara, bagaimana supaya kita terus bisa konsisten menjadi terang. Dan terang itu bukan hanya menjadi milik kita, tapi orang boleh melihat. Ada ayat yang berkata bahwa tidak mungkin kalau ada lampu itu dikatakan bahwa hanya taruh di bawah gantang, ya, ditaruh di tempat yang tersembunyi, nggak ada orang lihat. Harusnya pelita itu dikatakan dia akan taruh di atas supaya orang bisa melihat semuanya. Ingat kalau di rumah kita punya lampu gantung yang bagus-bagus, kan nggak mungkin taruh di garasi, di tempat-tempat, dapur di belakang, di tempat gudang belakang. Nggak mungkin lampu yang bagus, lampu hias yang bagus kita akan taruh di tempat. Ada kan lampu-lampu gantung yang bagus ya di tangga, yang di yang tinggi itu kan, dia punya plafonnya, kemudian ditaruh begitu cantiknya. Tidak mungkin Anda simpan di garasi, di gudang yang nggak kelihatan, saudara. Pasti menjadi hiasan supaya orang lihat, kita lihat pun senang. Demikian firman Allah berkata dalam Yesaya 60 ayat 1, dikatakan bangkitlah. Kenapa, saudara? Menjadi teranglah, sebab terangmu datang, saudara. Jadi yang ketiga yang perlu kita lakukan supaya kita terus bercahaya, kita perlu bangkit. Setuju, boleh katakan bangkit. Artinya tadinya kita mau tidur, tadinya kita mau lemah, tadinya kita mau down, saudara. Tapi kemudian kita semangat lagi. Kita ingat, oh Yesus itu hidup, Yesus pengharapan, aku tidak akan menyerah. Dikata bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Jadi terang kita itu sudah nyata. Dan dikatakan kemuliaan Tuhan itu terbit atasmu, saudara. Jadi kita perlu bangkit, dikatakan. Jadi kita perlu, ada satu ayat yang saya ingin bacakan, saudara. Jadi kita perlu untuk melakukan satu part supaya apa? Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, terang kita itu akan terus menyala. Ada di antara kita, mungkin dulu kita mengikut Tuhan ya, pertama-tama semangatnya luar biasa, on fire-nya luar biasa, saudara. Tapi kemudian ada satu momen ya, kita kemudian mulai suam-suam kuku, mulai malas ya mengikut Tuhan, malas baca Alkitab, malas pelayanan, malas semua Tuhan-Tuhan, karena sudah setiap hari. Bapak Ibu, ketika saudara mungkin makan nasi itu terus menunya pagi nasi kangkung, mungkin telur, tempe, kemudian siang juga sama, besok juga sama. Kadang-kadang datang bosennya,
Mungkin saudara bertahun-tahun, oh kayaknya hidup begini terus ya, ikut Tuhan, ada saatnya rasanya bukan sesuatu yang udah wow, menjadi sesuatu ya, oh sama ya, kegiatannya rutinitas. Tapi Bapak Ibu Saudara, akan menjadi berbeda ketika engkau mempunyai semangat, engkau mempunyai cinta mula-mula yang terus dijaga, engkau menjaga supaya api itu menyala, supaya Anda tetap bangkit. Itu perlu dijaga. Setuju? Boleh katakan amin. Dikatakan jangan biarkan pelita kita padam. Kita perlu nyalakan. Kalau sudah mulai agak remang-remang, kita perlu, mungkin kalau pelita pada zaman dulu itu minyaknya ditambahkan lagi. Kalau Anda ingat yang kisah 5 wanita bodoh dan bijaksana. Kalau wanita bijaksana dia punya persediaan minyak. Kalau wanita bodoh dia nggak punya. Sehingga ketika habis minyaknya mati, padam pelitanya. Saudara, sebab itu kita perlu apa? Kita perlu bangkit, saudara. Boleh katakan di live chat, bangkit. Karena kita pasti akan bercahaya dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dalam Efesus 5 ayat 14 dikatakan, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur. Bahasa aslinya ayat ini dikatakan bahwa bangunlah hai engkau yang tukang tidur. Artinya bahwa kadangkala kita memang semangat, tapi kadangkala kita tukang tidur, artinya membiarkan padam api kita, membiarkan terang kita menjadi redup, saudara. Kita punya kewajiban untuk terang itu terus bercahaya. Setuju? Boleh katakan amin. Mungkin Anda perlu menambah minyaknya, Anda perlu sumbunya diganti, ada maintenance-nya, kita ada sacrifice-nya. Mengikut Tuhan, kita perlu menjaga api, menjaga terang, menjaga semangat. Kayak kayak performa kita, kayak orang yang mau berlatih mungkin untuk olimpiade, dia akan makan yang teratur, tidur yang teratur, latihan dan menjaga staminanya, vitamin dan sebagainya, sehingga dia punya tubuh yang fit, supaya ketika dia bertanding dia mendapat juara. Sama kerohanian kita, supaya terang itu bercahaya dan kemuliaan Tuhan kita lihat. Anda perlu menjaga performa rohani kita. Anda perlu membangkitkan semangat supaya bangkit dulu. Kalau kita tidur atau tukang tidur, ingat, kita perlu bangkit, karena ketika kita bangkit, bangun, sadar, dikatakan dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya. Saudara, karena orang yang bangkit itu hanya orang yang mati. Nah, kalau kita ada di tengah-tengah orang-orang yang mungkin Anda semangat, tapi di sekeliling orang-orang ya nggak perlu Tuhan, nggak tahu Tuhan, semua lingkungan yang tidak mendorong Anda untuk maju, Anda minta Tuhan supaya terang itu terus mencahaya. Engkau ganti sumbunya. Kalau Anda sudah malas berdoa, mari berdoa lagi. Kalau Anda sudah malas menyembah Tuhan, paksakan diri untuk menyembah Tuhan. Kalau Anda sudah malas untuk beribadah atau melayani keinginan untuk ke Tuhan, mari cross check sendiri. Oh, kita ini seperti apa ya? Kita mulai cek lagi. Kayaknya saya sudah tidak seperti dulu. Bangkitin lagi, semangatin lagi, maju lagi. Kalau dulu Anda berdoa berapa jam? Kalau dulu Anda berdoa penyembahan seperti apa? Baca firman ini, aduh rasanya nggak berhenti-berhenti. Mari ingat lagi, bangkit lagi, ulangi lagi. Engkau akan melihat kemuliaan Allah nyata. Hanya orang yang bangkit yang akan bercahaya. Hanya orang yang bangkit yang akan melihat kemuliaan Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Sehingga sesulit apapun, mari Bapak Ibu, jangan tinggal dalam kegelapan, jangan tinggal dalam tengah tantangan, penderitaan. Bangkit, maju, karena Yesus sumbernya, dan sumber itu ada dalam kita, sehingga kita pembawa terang itu. Dan terang itu, poin kedua, akan bercahaya, dilihat orang, tidak dikuasai kegelapan. Dan yang ketiga, saudara, supaya kita melihat kemuliaan Allah, terang kita stabil, kita perlu bangkitkan hidup kita supaya terang itu bercahaya dan engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Mari Bapak Ibu yang sepakat boleh angkat tangan kita. Bapa, kami rindu akan Engkau selalu. Bapa, pegang tangan kami. Kami tidak mampu hidup di luar Engkau. Bapa, ampuni kami. Kadangkala kami membiarkan rohani kami mati, terang kami redup. Hari ini kami mau sadar bahwa Engkau adalah pribadi yang menerangi kami. Kami adalah terang itu yang ada di dalam hidup kami, yaitu Kristus. Dan kemudian tidak akan dikuasai oleh kegelapan, tapi kami yang menguasai kegelapan. Dan kami harus bangkit supaya stabil, tetap on fire. Kasih mula-mula itu akan selalu ada dalam hidup kami, supaya terang itu tetap bercahaya dan kemuliaan Allah akan kami lihat. Kami mengucap syukur, sama berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang dalam keadaan sakit, pergumulan, dalam tantangan, dalam kesulitan apapun. Tuhan tolong setiap kami, kuatkan kami, jadikan kami pribadi
kembali untuk bangkit mengambil keputusan untuk bercahaya kembali kepada kasih mula-mula. Kami berdoa buat saudari kami Tuhan, Nita Gunawan yang sedang menjalani treatment di Singapura dari cancer. Bapak tolong di dalam nama Yesus, pertolongan Tuhan turun dengan cara-cara yang tidak umumnya. Engkau beri kekuatan, Engkau beri pengharapan baru, Engkau sembuhkan, kuatkan seluruh keluarga dan anak-anak. Kami berdoa juga buat Papa Hendro di Bandung dan juga Papa dari Kathy Tuhan. Kami berdoa Tuhan, pulihkan Tuhan, sembuhkan, kuasa Allah mengalir dari diabetes maupun dari jantung maupun dari stroke. Tuhan Yesus sembuhkan buat Papa Kathy di dalam nama Yesus. Buat Papa Hendro juga sembuh dari diabetes, pulihkan Tuhan. Kami berdoa juga buat Papa dari Mama dari Dr. Dedi Tuhan, Pak Dr. Dedi, Tuhan sembuhkan, Tuhan kuatkan Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa kesembuhan, pemulihan terjadi. Ada banyak teman-teman yang mengirimkan beban doa Bapak Ibu Saudara. Kami berdoa di live chat maupun di beban doa yang dikirimkan kepada Reward Church maupun JC Ministry. Kami berdoa Tuhan tolong, Tuhan buka jalan, Tuhan kuatkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan lakukan keajaiban. Bawa kami, hati kami boleh kembali bercahaya, terang boleh nyata, dan pertolongan, mujizat, kebaikan Tuhan menyertai setiap kami, menjawab setiap doa kami. Terima kasih. Kami berdoa buat keluarga, suami, istri, orang tua, anak-anak, om, tante, adik, kakak, keluarga besar kami dimanapun kami berada, orang-orang yang kami kasihi, pekerjaan, pelayanan, pernikahan, usaha, mimpi, harapan, karir, anak-anak, semua yang kami kerjakan, pelayanan, gereja Tuhan. Bapak kami berdoa kuasa Tuhan turun dalam hidup kami. Kalau di antara kami, keluarga kami ada yang sedang bermasalah, anak-anak, suami, istri, orang tua, Bapak tolong kami, biar terang itu kembali menembus masuk dalam keluarga kami, menjamah, memulihkan, mentahirkan, dan menyatakan kemuliaan Allah. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Yesus yang ajaib. Mulai hari ini kami tahu kami harus bercahaya dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, meteraikan firman-Mu demi nama Yesus yang ajaib. Yang sepakat sama-sama, yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sekali lagi thank you so much sudah bergabung bersama Reward Church ya, Revival Worship Church. Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan beban doa, menyampaikan atau konseling ataupun kesaksian pertolongan Tuhan, banyak sekali kami dengar ya, mengirimkan di WhatsApp. Anda boleh mengirimkan ke nomor yang tertera di bawah ini. Bapak Ibu Saudara, kami percaya bahwa tangan Tuhan yang akan membuka jalan tepat pada waktunya, tempat yang terbaik untuk kami segera on-site saudara ya. Karena sempat online dan kami percaya bahwa Tuhan sudah mengatur semuanya. Kami akan memberikan pengumuman kabar baiknya dan mohon dukungan doa juga Bapak Ibu Saudara, semuanya dalam rencana Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dan kami juga mengucap syukur buat Bapak Ibu yang pertama kali bergabung. Dan kalau Anda ingin memberikan persembahan atau persepuluhan atau mau memberikan dukungan taburan untuk gereja Revival Worship Church, Anda boleh mengirimkan ke nomor-nomor yang tertera di bawah ini. Sekali lagi thank you so much. Anda yang ingin menjadi bagian Reward Church, jangan lupa untuk follow TikTok Reward Church Official dan juga Instagramnya dan YouTube-nya. Jangan lupa untuk subscribe-nya dan juga like dan share-nya. Thank you so much. Dan jangan lupa juga untuk follow Jacqueline Selose JC Ministry ya Bapak Ibu Saudara di YouTube Jacqueline Selose Official. Saudara, ada ibadah revival di malam hari, healing worship, dan juga ada saat teduh. Kita percaya bahwa lewat ibadah-ibadah online kami mendengar kabar ada kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa menjangkau setiap jarak dan jauh. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Sekali lagi thank you so much dan maju terus, jangan pernah menyerah. Reward, semangat. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, saat ini kita sudah di akhir daripada ibadah pada hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, saya ingin berikan sebuah informasi bahwa Gereja Revival Worship Church akan memulai ibadah secara onsite. Tapi saat ini kami sedang mencari tempat untuk kami bisa beribadah secara onsite. Jadi kalau Bapak Ibu Saudaraku ada informasi tempat untuk bisa kita pakai untuk ibadah, bisa informasikan kepada kami. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin mendukung secara dana supaya kita bisa memakai atau kita bisa menyewa tempat untuk tempat ibadah ini, saudara bisa mengirimkan ke rekening gereja yang tertera saudaraku di bawah ini. Jadi Bapak Ibu saudaraku, sekali lagi kita akan mengangkat kedua tangan kita dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan.
Tuhan Yesus, layakkan hamba-Mu untuk melepaskan berkat-Mu atas umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kami semuanya dengan kelimpahan yang daripada-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, tetap mengasihi Tuhan.